Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe dan share. Juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update Rohmain Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa nasarahu wa wala, amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi ini, langsung saja kita lanjutkan kajian kita karena sudah ada 4 jam lebih kita sambutan. Sambutan tadi, sekarang tinggal 10 menit. Kalau kita lihat jam 6-nya. Dapatnya berapa ya? Ya mungkin sampai surupnya ya. Atau lebih dari itu. Karena memang subuhnya sudah mundur ya. Jam 5 kurang seperempat baru subuh. Biasanya jam 4 seperempat gitu ya. Jadi mungkin agak siangan lihat jamnya, tapi kalau melihat waktunya saya kira belum terlalu siang ya. Pembacaan kitab ini sudah cukup lama kita dari tahun 2023 ya. Terakhir di Masjid Al-Muhajirin waktu itu tanggal 15 bulan 10 tahun 2023. Sekarang udah bulan apa ini? Jadi itu. Karena itu mari sama-sama kita belajar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa adana bi barakatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terakhir kita bicara tentang masalah hadis-hadis yang sahih yang terdapat dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi. Jadi kita yang dibaca ini adalah Azkar Nawawi. Imam An-Nawawi, bukan Syekh Nawawi. Ada mungkin sebagian dari kita masih belum paham siapa sebenarnya disebut pengarang kitab ini, apa Syekh Nawawi Al-Bantani atau Imam An-Nawawi. Itu jadi ada, kalau disebut Al-Imam berarti adalah pengarang Riyadhus Shalihin ya, atau juga yang memberikan syarah kitab Sahih Muslim, juga yang ngarang kitab ini, Al-Azkar An-Nawawi. Jadi bukan Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Kalau yang dari Indonesia, yang orang Banten itu tidak disebut Al-Imam, tapi Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang buat syarahnya Nashahul Ibad itu juga Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi jangan salah salah referensi gitu. Juga kadang sebut Imam Al-Ghazali juga begitu. Ada Muhammad Al-Ghazali, ada juga Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam itu. Itu bukan Muhammad Al-Ghazali. Ada Muhammad Al-Ghazali itu yang ulama kontemporer belakangan ini. Tapi Al-Imam Al-Ghazali yaitu Hujjatul Islam yang ngarang kitab Ihya Ulumuddin itu. Nah, ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi tentang babu ma yaqulu idza staiqadha min manami. Apa yang harus dibaca ketika orang bangun dari tidurnya. Ya, menjelang ini terakhir pada
halaman 21 itu. Sebelah kiri ya. Yang hadis diriwayatkan oleh Abi Dawud dalam kitab Sunan Abi Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa rawaina fi Sunani Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu anha qala. Kami meriwayatkan hadis dari Sunan Abu Dawud ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Sayyidatina Aisyah berkata, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza habba minal laili kabbara 'ashran wa hamida 'ashran wa qala subhanallah wa bihamdihi 'ashran wa qala subhanal quddusi 'ashran wastaghfara 'ashran wa halala 'ashran thumma qala Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah 'ashran thumma yaftatihu as-salata wa qulha habba ay istaqadha. Idza habba minal laili, apabila Rasulullah SAW bangun dari tidurnya, maka beliau bertakbir ya 10 kali, Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali. Wa hamida 'ashran, tahmid alhamdulillah. Wa qala subhanallah bihamdi, juga mengucapkan subhanallah bihamdi 'ashran 10 kali. Wa qala subhanal quddus 'ashran, baca subhanal quddus 'ashran. Wastaghfar 'ashran, beristighfar juga 10 kali. Wa halala 'ashran, kemudian beliau membaca tahlil juga 10 kali. Setelah membaca itu semua, summa qala, lalu beliau membaca Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah 'ashran. Summa yaftatihu sholata, kemudian beliau membuka dengan sholat. Sholatnya sebelumnya membaca tadi. Nah, kita biasanya apa kalau bangun? Ngapain? Nah ini yang dalam sunnahnya ini ada alternatif bacaan-bacaan yang dicontohkan oleh Nabi dari yang kemarin kita baca itu. Ya, memang tidak mesti harus itu. Ada juga doa yang lain yang langsung dibaca beliau, misalnya seperti yang kemarin kita baca, Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi. Ya, itu bacaan Nabi. Ada juga alternatif yang lain yang beliau baca, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ada orang baca seperti itu, kata apa? Sabda beliau, illa ghaffarallahu ta'ala lahu dunubahu walau kanat mithla zabadil bahr. Kalau orang membaca kalimat itu, maka kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya itu seperti buih yang ada di lautan. Subhanallah. Jadi amalan yang mudah tapi memiliki satu kandungan yang luar biasa. Seperti yang kita baca dalam bacaan setelah sholat itu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau mau ditambah juga yang sering kita baca, tambahnya adalah ya, walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Itu boleh juga. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan seperti itu. Tapi minimalnya seperti itu. Jadi minimalisnya banyak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Teks dalam ayat memang seperti itu. Tanpa ada kata-kata yuhyi wa yumit, tanpa ada kata-kata wa huwa hayyun la yamut. Tapi dalam hadis teksnya ada beberapa redaksi yang berbeda, namun tidak mengurangi terhadap kesohihan terhadap hadis itu.
Semuanya riwayatnya banyak. Nah, Bapak yang saya hormati, jadi tadi itu kita doanya, Allahumma inni a'udzubika min dzikid dunya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya, dari sempitnya dunia ini dan sempitnya nanti di hari kiamat. Itu baca 10 kali. Jadi kesempitan di dunia, jangan sampai kita menjadi sempit, ya, sempit dalam pengertian merasa dirinya itu tidak memiliki kebebasan di dalam hidup dan kehidupan ini. Serba berkekurangan. Jadi, sempit jalan hidup itu bukan berarti kita melalui jalan lalu kesenggol kanan, kesenggol kiri, tidak begitu. Tapi dalam hidup ini, ya, merasa sempit tadi itu adalah ketika kita mau melakukan sesuatu serba terbatas oleh sesuatu yang membatasi kita. Mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa, itu namanya sempit. Ya, mau beli obat aja nggak bisa ketika dia sakit, mau makan sarapan pagi aja nggak bisa, nah itu sempit. Ekonominya sempit. Ya. Mau melakukan hal-hal yang positif dibatasi oleh sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya. Nah, kita berdoa kepada Allah yang dicontohkan oleh Nabi di sini agar supaya dilindungi oleh Allah dari kesempitan-kesempitan dalam persoalan dunia. Jadi demikian juga nanti sempitnya di akhirat. Ya. Wadhiqi yaumil qiyamah, sempit di padang mahsyar misalnya. Ya. Nah, dibaca 10 kali Rasul. Baru setelah itu beliau melakukan sholat. Berapa rakaat sholatnya Nabi? Tidak dibatasi. Ya. Riwayat yang meriwayatkan tentang jumlah rakaat sholat Nabi itu juga bermacam-macam. Ya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang setiap malam menemani Rasulullah ketika gilirannya mendapatkan beliau, ya, karena banyak istri Rasulullah yang lain, terutama Saudah, itu kalau giliran Rasul di tempat Saudah, ini sudah agak sepuh orangnya kan, lebih tua daripada Rasulullah. Ketika Nabi menikah dengan Saudah ini, umur beliau Saudah ini sudah 65 tahun, sehingga tidak terlalu membutuhkan tentang hal-hal yang terkait dengan persoalan seksual. Nah, karena melihat Aisyah ini masih sangat muda, maka oleh Ummul Mukminin Saudah ini gilirannya diberikan kepada Sayyidatina Aisyah, sehingga beliau lebih banyak bergaul dengan Nabi di malam harinya. Nah begitu. Sehingga Sayyidatina Aisyah meriwayatkan hadis juga banyak tentang masalah yang dilakukan oleh Nabi di malam hari. Ya, Rasulullah itu tidak punya musola sendiri. Ya, sholatnya itu ya di tempat beliau tidur itu di situ. Jadi karena apa? Karena memang sempitnya tempat. Kita tahu sendiri sekarang ya di makam Rasulullah SAW itu, di makam beliau itu, tempatnya segitu kan? Berapa meter itu? Kira-kira ya gambaran kontrakan zaman sekarang lah kira-kira. Ya 6 kali berapa itu? Ya 4 kali 6. Kira-kira segitu. Nah itu ditempati sholat. Dan disitulah juga Sayyidatina Aisyah tidur di situ. Sehingga kadang-kadang Rasul ketika sholat itu kakinya Sayyidatina Aisyah ini menghalangi tempat sujudnya Nabi. Ini kan menunjukkan sempitnya tempat itu. Nah itu biasa sebetulnya. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir atau tidak perlu berkecil hati meskipun rumah kita kecil. Nabi aja begitu gitu. Nah, kenapa Nabi nggak bikin istana yang luas yang besar itu? Nah, Nabi aja hidupnya sederhana begitu. Kita umatnya udah nggak karu-karuan bikinnya. Apalagi kalau Nabi ngasih contoh bikin istana, nanti wah luar biasa kita akan melakukan jor-joran buat
istana yang mewah di rumahnya masing-masing. Nah, jadi itu manfaatnya atau hikmah daripada kenapa Rasul itu tidak dijadikan sebagai seorang raja yang bermegah-megahan dalam hidup. Nah itu. Saya kira selanjutnya saja ya. Jadi. Warwaina fi Sunan Abi Dawud aidan Aisyah radhiyallahu anha aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stayqadha min al-laili qala la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak. Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitan. Wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini doa Nabi seperti itu. Jadi memang redaksi yang dibaca oleh Nabi dalam beberapa riwayat itu ada beda-beda. Namun paling tidak kita mengambil yang paling kitab gampang gitulah. Tahu saya yang sulit-sulit. Yang kita bisa yang mana yang kita pilih? Ya, termasuk ini. Bisa la ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dzambi. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Astaghfiruka li dzambi. Aku mohon ampunan kepadamu atas dosa-dosaku. Ini kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia juga boleh tadi ya. Jadi susah Ustaz ngapalnya itu. Ya, memang kalau kita tidak biasa memang susah. Tapi kalau kita memang susah seperti itu, kita baca bahasa Indonesia juga boleh. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Aku mohon ampunan kepadamu atas dosa-dosa. Ya. Wa as'aluka rahmatak. Dan aku mohon kasih sayangmu ya Allah. Allahumma zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani. Dan jangan kau palingkan hatiku setelah engkau berikan petunjuk kepadaku. Wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan limpahkanlah kepadaku dari sisimu rahmat kasih sayang, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Nah ini doanya Nabi SAW. Selain dari doa-doa yang kemarin sudah kita baca dalam sebelumnya. Kali ini kan gampang ya. Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitan. Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitan. Ini ambil sama dengan redaksi yang ada di dalam ayat Al-Quran yang contoh doanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu kalau redaksi dalam Al-Quran. Nah, dalam hadisnya ini sifatnya domirnya menggunakan domir ana, jadi saya. Kalau dalam ayat Al-Quran tadi menggunakan domirnya nahnu. Jadi Rabbana, kalau di sini Rabbi. Jadi bolehkah kita membaca doa untuk kepentingan bersama dengan menggunakan domir ana, saya? Ini kalau itu redaksi doa yang kita susun sendiri itu tidak baik. Artinya kita doa sendiri, orang lain suruh ngamini doa kita untuk kepentingan kita sendiri. Nah, redaksinya bagaimana? Ya kita kalau niatnya berdoa ya untuk bersama-sama diaminkan oleh orang lain, ya kita bacanya dengan menggunakan dhamir nahnu, kami. Ya, yang jamak. Seperti misalnya kita doa ya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu untuk sendiri. Kalau mimpin doa ya jangan begitulah. Itu namanya egois. Ya. Jangan diaminin katanya. Ustaz Abdul Rahman, enggak usah diamin. Enak aja kamu doa untuk dunia sendiri, tidak doa untuk kami. Nah gitu. Ya itu bagaimana? Ya kalau kita baca Allahumma ya Allah maghfir lana wali walidina atau wali walidaina boleh. Kalau kita membaca dengan wali walidaina berarti masing-masing kita mendoakan orang tua kita sendiri-sendiri. Tapi kalau kita bawa wali walidina berarti kita semua mendoakan orang tua kita. Jadi saya mendoakan orang tua bapak,
bapak mendoakan orang tua saya. Jadi kita sama-sama mendoakan. Itu kalau wali-walidina. Artinya orang tua kami semua. Ya. Tapi kalau wali-walidaina berarti dua orang. Itu domirnya seperti itu. Ya, domir wali-walidaina berarti kedua orang tua kami. Artinya masing-masing kita berdoa untuk orang tua kita sendiri. Nah, mana yang lebih utama kalau gitu? Ya, kita saling mendoakan. Kita doakan orang tua kita sendiri dan juga orang tua saudara kita yang mengaminkan doa itu. Jadi yang lebih utama itu, Allahumma ighfir lana wali-walidina. Kalau wali-walidina bacanya warhamhum, ya. Jangan warham, baca jangan warhamhuma. Tapi kalau wali-walidaina itu boleh warhamhuma gitu. Karena masing-masing orang tuanya sendiri. Jadi itu namanya dhamirnya atasnya dua orang. Tapi kalau kita doanya wali-walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Jangan kama rabbayana. Kalau rabbayana itu jadi dua tadi, rabbayana shighara. Tapi kalau jamaah tadi itu kama rabbauna shighara. Kenapa bi rabba? Rabba itu mufradnya itu rabba. Rabba rabbaya rabbahu. Itu. Nah, rabba rabbaya rabbau. Itu tafsirnya seperti itu. Kalau jamak kata rabbau. Jadi rabbauna shighar. Jangan soghiro, shighar jamaknya. Lalu saya ingatkan ini, mumpung ingat saya ya. Bapak-bapak, ibu saudara sekalian, ketika kita membaca marhabanan itu ya, itu kan ada kata solu, ada kata sholla. Orang banyak berikan solu. Ya. Wal mala solu alaika. Sebenarnya itu bukan begitu solu. Kenapa? Ya tadi itu. Shola ya. Sholau. Jadi kalau kita baca wal mala solu alaika. Jangan solu. Kalau solu berarti itu kita bentuknya adalah perintah. Tapi di situ bentuknya berita. Ya. Jadi kata solau, jangan solu. Wal mala solau alaika. Jadi malaikat juga bersolawat untukmu. Ya. Bapak-bapak dengar coba, yang sering banyak dengar apa? Solu. Kalau ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Begitu ya. Jadi itu supaya kita redaksi yang kita baca tidak salah. Terus kemudian doa hamdai wa fi ni'amah. Jangan yu'afi ya. Yuwafi, pakai wawu. Kalau yu'afi katanya afa yu'afi, maafkan. Padahal itu adalah ni'amahu, nikmatnya. Jadi hamdai yuwafi ni'amah. Itu yang betul ya. Hamdai yuwafi. Wafa yuwafi artinya memberikan kecukupan atau menyempurnakan nikmat. Ya. Segala puji Allah yang telah memberikan kesempurnaan nikmatnya atas kami. Nikmatnya dia. Ni'amahu. Itu ya apa saya salah dengar, tapi banyak yang membacanya begitu. Beberapa saya dengar, wow ini berarti memang dia dengarnya dulu begitu. Tidak ngecek bagaimana kalimat redaksinya yang sebenarnya dalam tulisannya. Dan ditinjau dari segi maknanya. Jadi beda. Kalau hamda yu'afi ni'mah gimana? Memaafkan nikmatnya gitu. Enggak apa. Jadi hamda yuwafi. Wafa yuwafi. Gitu ya, Pak ya. Jadi ini saya ingatkan supaya mumpung saya ingat gitu banyak dari. Innallaha wa malaikatahu banyak baca alhamdulillah selawat. Yang mana? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. Ya kita baca Allahumma shalli ala Muhammad. Baca alhamdulillah amin apa selawat kita? Ya selawat lah, wong diperintah. Banyak macam. Alhamdulillahnya sebelumnya mungkin. Jadi ketika innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu sebenarnya belum ada perintah. Belum ada perintah baca salat, tapi
kalimatnya khobar, memberitakan bahwa Allah dan para malaikatnya membaca sholawat kepada Nabi. Ya itu boleh, alhamdulillah nggak apa-apa itu. Tapi membacanya itu biasanya sebelum diperintah. Orang sudah baca, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Sebelum ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu, shollu alaihi wa sallimu taslima. Biasanya orang sudah merespon bacaan sholawat itu dengan membaca sholawat kepada Nabi. Gimana, boleh apa enggak? Ya boleh aja sih, artinya dia sudah mengetahui secara pasti karena memang ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu, shollu alaihi wa sallimu taslima. Sehingga setelah itu sebenarnya yang baru baca sholawat setelah ada perintah itu. Tapi kadang-kadang kita itu membacanya, responnya lebih cepat. Sebelum diperintah sudah baca. Nah, itu. Jadi ada dua alasan memang di situ. Ada yang beralasan, ya belum diperintah, memang itu pasti diperintah. Karena Allah dan malaikatnya sudah bersolawat kepada Nabi. Saya meskipun nggak diperintah pun, saya akan baca sholawat karena mengikuti Allah dan para malaikatnya. Kira-kira seperti itu ininya alasannya kenapa kok belum ada perintah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim taslima, kok sudah baca sholawat. Kenapa? Nah, tadi itu alasannya. Jadi saya akan baca itu sebelum. Saya dengar beritanya aja sudah berarti saya merespon itu. Itu alasan orang yang kenapa belum ada perintah sudah baca sholawatnya. Jadi boleh, Mak. Apakah kita bacanya setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim taslima? Enggak harus begitu. Jadi kita membaca dulu, sebelum itu juga tidak mengapa. Nah, alasannya tadi itu. Ya? Ya. Itu. Jadi katakan Nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Itu kan yang pertama baru berita, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Jadi kata disebut surah Nabi itu belum diperintahkan kita sudah baca sholawat gitu. Karena memang kita baca sholawat Nabi itu Nabi pernah mengatakan siapa orang yang disebut namaku tapi dia tidak membaca sholawat kepadaku maka dia termasuk kategori orang yang paling bakhil, yang paling umat-elit ya, umatnya. Nah, begitu. Baik, Bapak sekalian saya hormati, gimana waktunya? Sudah jam 6:15. Baru sedikit. Ya. Tadi lebih 10 menit ya, sudah setengah jam. Gimana terus apa? Sudah? Cukup? Ya. Ya, karena waktu yang batasi kita, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanallah bihamdi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat semuanya. Dan jangan lupa di like, subscribe dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar dapat menerima update Rohmain Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.